Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali membahas tahapan persidangan yang dilakukan secara e-litigasi melalui sambungan elektronik atau e-court dalam perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Seperti yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya terkait dengan e-litigasi ini, e-court ini, bahwasanya tidak semua tahapan persidangan perkara perdata yang diajukan melalui e-court itu semuanya dilakukan secara online. Tidak, tapi sebagian secara online, sebagiannya lagi offline atau tatap muka. Nah, di antara persidangan yang dilakukan secara online tidak perlu hadir ke pengadilan adalah yang pertama, pada saat mendaftarkan gugatan, kemudian juga pada saat sidang penyampaian jawaban dari tergugat, kemudian sidang penyampaian replik dari penggugat, kemudian sidang penyampaian duplik dari tergugat. Nah, seterusnya yaitu persidangan pembuktian. Untuk sidang pembuktian, itu dokumennya di-upload ya secara online, kemudian proses pengajuannya tetap dilakukan secara offline. Kemudian yang dilakukan secara online lainnya yaitu penyampaian kesimpulan dan juga pada saat putusan majelis hakim itu juga dilakukan secara online atau kita tidak perlu datang ke pengadilan. Nah, yang akan kita bahas yaitu proses atau tahapan sidang pembuktian. Nah, untuk proses pembuktiannya itu dilakukan baik secara online dan juga secara offline. Ada beberapa berkas yang harus diupload di akun e-court milik para pihak dan juga fisiknya itu diajukan dalam persidangan tatap muka di lembaga pengadilan atau di ruang persidangan pada suatu pengadilan. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Misalkan jadwal sidang pembuktian untuk penggugat akan dilaksanakan pada hari Rabu. Misalkan kita nih sebagai penggugat, hari ini hari Senin, maka kita harus mempersiapkan sidang pembuktian itu dari hari Senin nih. Dan berkas dokumennya harus kita siapkan terlebih dahulu. Contoh, kita akan melampirkan atau mengajukan bukti-bukti surat berupa misalkan KTP, kemudian kartu keluarga, atau misalkan slip gaji dan lain sebagainya, maka itu harus disiapkan. Kemudian, berkas-berkas tadi yang akan kita ajukan sebagai bukti harus kita fotokopi terlebih dahulu. Apakah itu KTP, kartu keluarga, slip gaji, dan lain sebagainya yang relevan yang akan dijadikan sebagai bukti surat di persidangan. Itu harus difotokopi. Nah, setelah difotokopi, itu harus ditempel materai. Misalkan, kita akan mengajukan bukti surat berupa kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini kita fotokopi dulu. Setelah difotokopi, di bawahnya kita tempel materai cukup. Yang berlaku saat ini 2024 yaitu materai 10.000 ya. Begitupun dengan bukti yang lainnya, misalkan slip gaji kita fotokopi, tempel materai di bawahnya. Kemudian juga misalkan KTP. Nah, untuk KTP fotokopinya di kertas A4 seperti ini. Jangan digunting sesuai ukuran KTP kecil, tapi tempelkanlah di tengah-tengah kertas kosong seperti ini fotokopiannya. Kemudian di bawahnya tempeli materai berlaku saat ini. Begitupun dengan dokumen-dokumen bukti surat yang lainnya. Sama ya, difotokopi, ditempel materai 10.000 atau yang berlaku pada saat itu. Dan setelah itu, silahkan datang ke kantor pos. Untuk apa? Untuk meleges. Ya, jadi harus dileges dulu. Harus cap kantor pos dulu oleh pejabat kantor pos di wilayah si penggugat itu tinggal. Nah, nanti oleh petugas pos, setiap bukti surat yang sudah kita tempeli materai tersebut akan dicap kantor pos, ditanda tangan petugasnya. Kemudian juga tanggal cap kantor posnya berapa. Kalau misalkan sudah selesai, kita mendapatkan cap kantor pos untuk setiap bukti surat yang kita siapkan, maka tahapan selanjutnya kita harus membuat daftar bukti surat. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan saya kan sebagai penggugat atau kuasa penggugat. Saya harus membuat daftar bukti surat penggugat. Kemudian kita cantumkan di sini ada berapa bukti surat yang kita ajukan. Misalkan ada 4, maka sebutkan rinciannya apa saja. Nomor 1, buktinya apa? Misalkan fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga, dan seterusnya. Kemudian di sampingnya diberikan keterangan ya. Misalkan bukti nomor 1 ini untuk membuktikan apa. Kemudian yang kedua untuk membuktikan apa. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi harus membuat daftar bukti surat untuk penggugat atau tergugat kalau misalkan kita tergugat. Nah, daftar bukti ini kita buat rangkap
rangkap 5 ya. Yang aslinya 1 dan fotokopiannya 2 diberikan kepada majelis hakim. Kemudian yang 1 rangkap lagi diberikan kepada pihak lawan ya, apakah tergugat atau penggugat, dan satunya lagi untuk pegangan kita. Itu terkait dengan daftar bukti surat. Nah, sebelum persidangan dimulai, 1 hari sebelumnya kita harus mengupload terlebih dahulu bukti-bukti surat tadi ya, yang sudah kita fotokopi dan kita tempel materai dan sudah dicap kantor pos. Itu kita scan, satu persatu di-scan. Kemudian di-upload di akun Ekord milik kita, misalkan kita sebagai penggugat. Nah, maka bukti surat yang sudah kita tempelin materai satu-satu dan dicap kantor pos, itu satu persatu kita scan PDF. Kita scan PDF, kemudian kita juga upload satu persatu. Kalau misalkan buktinya kita ada 4, berarti 4 kali upload di akun Ekord kita. Nah, jadi itu scanan PDF-nya di-upload di akun Ekord sehari sebelum persidangan. Misalkan sidang pembuktiannya hari Rabu, usahakan hari Selasa itu kita sudah upload bukti untuk persidangan yang akan dilakukan pada esok harinya. Nah, pada esok harinya atau jadwal yang telah ditentukan, kita datang juga ke pengadilan negeri untuk sidang pembuktian. Adapun sidang pembuktian tersebut, yang pertama biasanya hakim akan memverifikasi ya, ataupun juga mengecek apakah pihak yang hari ini akan mengajukan bukti surat itu sudah mengupload dokumen fotokopiannya, PDF-nya ke akun Ekord atau belum. Kalau sudah, maka akan dilangsungkan pelaksanaan sidang pembuktian. Untuk pelaksanaannya, seperti yang saya bilang tadi, daftar bukti surat tadi diberikan kepada majelis hakim sebanyak 3 rangkap. Nah, setelah itu disodorkan satu persatu bukti surat yang sudah difotokopi dan ditempeli materai dan dicap kantor pos. Diberikan satu persatu kepada majelis hakim untuk dicek dan dicocokkan antara fotokopian dengan aslinya. Jadi pada saat sidang pembuktian jangan lupa, selain bukti surat yang sudah difotokopi, ditempel materai, kemudian juga dileges kantor pos, yang aslinya juga harus dibawa. Karena nanti akan dicocokkan oleh majelis hakim. Sesuai tidak antara bukti surat yang aslinya dengan fotokopian yang sudah dileges tersebut. Nah, kalau nanti sesuai, majelis hakim akan memberikan keterangan bahwasanya bukti surat yang diajukan fotokopiannya sudah sesuai dengan aslinya. Nah, itulah ya teman-teman semuanya terkait dengan proses ataupun juga cara melakukan persidangan secara e-litigasi melalui Ekord pada saat agenda sidang pembuktian atau pengajuan bukti-bukti surat. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.